dalam Kisah ya. Kisah pasal 11. Kita akan buka Kisah pasal 11 ayat yang ke-30. Kita akan melihat istilah yang dibuat, yang dicantumkan dalam firman Tuhan, dan kita baca bersama-sama mengenai pemerintahan gereja. Kita akan belajar asal-usul awal sampai kepada bagaimanakah gereja harus menjalankan sistem kerajaan Tuhan di dalam gereja. Kisah 11 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kita baca ayat 19, jadi mundur. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi ini pengamatan dan tugas yang sangat tepat, ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Jadi siapakah yang mengutus Barnabas? Tentu saja para rasul, dan di sana juga ada penatua. Jadi istilah penatua pertama kali ada di sini ya. Kalau tua-tua sudah banyak sebelumnya, tapi istilah penatua mulai ayat yang ke-20 ini. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Dan Saulus atau Paulus lah yang menjadi pendeta di sana atau gembala di sana, karena pengamatan Barnabas yang hebat itu. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Juga lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea, yaitu di daerah Yerusalem itu. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, saudara, kita bersyukur sekali kita bisa masuk dalam pemerintahan gereja yang diatur Tuhan sedemikian rupa. Dan ada beberapa ayat juga pada Kisah 14, 23 yang ada itu ya. Coba kita baca. Saudara beri tanda aja. 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan. Jadi kalau istilah menetapkan itu adalah permanen. Jadi bukan sementara. Menetapkan itu sesuatu yang permanen. Siapa? Menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi siapakah sumber kepercayaan mereka? Tuhan, dan melalui penatua-penatua. Dan siapakah yang mengangkat penatua-penatua? Jelas sekali adalah rasul-rasul. Ya, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Jadi penatua-penatua ditetapkan oleh rasul, dan penatua-penatua itu mendapatkan kepercayaan, dan sumber kepercayaan itu adalah Tuhan sendiri, dan mereka menjadi satu wakil dari Tuhan. Ya, perwakilan. Nah, kita akan bahas bersama-sama nanti ya.
Nah, saudara, kita buka Kisah 20. Kenapa Pak nggak membicarakan diaken? Karena diaken berbeda dengan penatua. Ya, jelas sekali. Penatua yang diminta Tuhan memegang kendali pemerintahan gereja. Pasal 20 ayat yang ke-17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Penatua jemaat ini siapa? Jadi para penatua ini siapa? Penatua-penatua ini. Jemaat di mana? Di Efesus. Jadi Efesus ada penatuanya? Ada. Siapakah yang mengangkat penatua di sana? Paulus. Ya, dengan Barnabas dan dengan Lukas kalau nggak salah itu. Yang jelas Paulus. Dan kemudian penatua-penatua di sana diangkat kembali jika ada yang diangkat. Yang mengangkat bukan Paulus lagi, tetapi Timotius. Jadi hamba Tuhan yang diregenerasi oleh Paulus naik, yang muda itu menabiskan atau menetapkan penatua-penatua, dan Timotius kira-kira umurnya ya kayak lebih muda, ini kayak siapa ini ya yang muda ya, sekitar 20-25. Dan yang ditabiskan biasanya penatua tua-tua itu umurnya di atas 40 sampai 50 ke atas. Jadi yang muda tumpangi tangan yang tua. Nah, saya tanya sekarang, boleh nggak? Sopan nggak ini? Jawabannya adalah boleh, karena Tuhan yang ngatur. Ya, jadi pendeta kalau lebih muda nggak boleh tumpangi tangan penatua lebih tua, nggak ada aturannya tuh ya. Dan itu saudara harus tahu bahwa di dalam Alkitab yang mewakili Tuhan itu adalah yang punya kekuatan dan dimampukan Tuhan untuk melakukan itu. Terus kita buka dalam Filipi. Nah, Filipi ini agak luar biasa ya. Nah, ini secara gereja ya, menyeluruh, ini secara gereja. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Nah, setelah keluar istilah dengan para penilik jemaat atau episkopos itu ya, dan diaken. Jadi istilah presbiteros atau presbitoroi kalau itu sama, episkopoi, dan kemudian dalam lagi pengembala atau poimone ya. Jadi itu yang diberikan tugas dalam gereja. Sekarang kita perbandingan. Perbandingannya Efesus pasal yang keempat. Nah, sekali lagi ini saya jelaskan lagi ya. Ayat yang ke-11. Perhatikan. Waktu Yesus naik surga dan dia kemudian meninggalkan murid-murid, dia memperlengkapi murid-murid dengan kuasa dan kekuatan serta kemampuan, talenta, memperlengkapi mereka supaya mereka bisa, yaitu memperlengkapi jemaat yang bertumbuh di dalam kuasa Tuhan itu. Jadi waktu Yesus naik, berkatnya dia turunkan, dan berkat yang terbesar adalah Roh Tuhan itu turun, diutus, dan kemudian Roh itu bekerja dalam gereja dan secara ajaib, misteri atau misterius, bekerja dalam hati orang percaya dan memberikan semacam sistem surgawi, sistem pemerintahan surgawi. Jadi pemerintahan surgawi itu diberikan, itu sistem bukan dari dunia. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saudara, sistem organisasi yang ada dalam gereja itu bukan dari dunia. Walaupun kadang-kadang dunia meniru sistem gereja, termasuk beberapa pemerintahan yang ada ya di dunia ini ya, dipengaruhi oleh gereja. Ya, kita baca 11. Dan ialah atau Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa, saudara? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi siapa yang diperlengkapi? Orang-orang kudus. Yang nggak kudus bisa nggak diperlengkapi? Hah? Jawab, saudara. Bisa nggak yang nggak kudus diperlengkapi? Tidak bisa. Jadi hanya orang-orang kudus yang diperlengkapi, artinya orang yang memiliki kepunyaan Allah, yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Jadi di dalam gereja mungkin ada orang yang bukan dipilih Tuhan, bisa. Jadi bukan yang sesungguhnya bukan orang kudus, bisa. Terus orang itu tidak akan diberi kemampuan oleh Tuhan.
Tetapi kalau dia masuk dalam pemerintahan gereja dan kemudian dia tanpa otoritas dari Tuhan, itu akan bahaya sekali. Ya, sangat bahaya. Kenapa? Karena itu akan membawa pengajaran-pengajaran palsu dan kemudian membawa pengaruh-pengaruh dalam pemerintahan yang merusak gereja. Jadi gereja itu rusaknya bukan dari luar, tapi dari dalam sebenarnya. Karena orang-orang menyusup itu ya, masuk di dalam. Yang ini yang ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi tujuan terakhirnya apa? Kesatuan iman. Kesatuan iman itu artinya kesatuan kepercayaan dan pengajaran sama, satu, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus. Itu visi kita. Dan segala kepenuhan, kegenapan, dan kuasa penyertaan dia, pemeliharaan dia. Jadi pengetahuan yang benar tentang anak Allah akan menuju kemana? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Kristus. Jadi semua jemaat itu bertumbuhnya kemana? Tujuan akhirnya kemana? Serupa Kristus. Ya. Jadi karena Dia adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagi semua bagiannya, sesuai dengan kadar. Nah, itu dikasih garisnya, sesuai dengan porsi kadar. Jadi kita dikasih itu nggak sama, kadarnya sama. Kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, Saudara, di dalam Alkitab penatua, terus kemudian penilik semangat, tidak pernah disebutkan tunggal, selalu double, selalu jamak. Penatua-penatua, atau lebih singkatnya para penatua. Jadi artinya bukan hanya dalam kata-katanya menunjukkan bahwa tidak boleh ada satu, yaitu sistem yang membuat satu orang itu berkuasa, termasuk gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kenapa tidak dikatakan pemberita Injil, gembala sidang, dan kemudian pengajar tunggal? Kenapa tidak? Karena di gereja tidak diizinkan adanya satu kekuasaan yang mengatur semuanya. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh ada satu orang yang semua dikuasai oleh dia. Saudara, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini gereja. Karena kita sesama anggota. Kita bukan kepala, kita anggota. Kalau anggota dengan anggota sama, satu sama lain. Dan tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, semua sama. Di dalam jabatan-jabatan gerejawi bukan untuk meninggikan anggota yang satu lebih tinggi dari yang lain, tidak. Jadi mengapa pemerintahan gereja diberikan oleh Tuhan? Pemerintahan gereja itu bukan untuk membuat satu orang atau dua orang yang menjabat itu lebih tinggi kedudukan kekuasaan daripada orang lain, tidak sama sekali. Jadi harus tahu ini. Jadi jabatan yang diberikan kepada kita, baik itu gembala, baik itu majelis, baik itu diaken, baik itu pengurus, itu bukan untuk menguasai, bukan untuk mengatur. Dalam arti adalah, saudara, saya tunggal, kamu yang saya atur. Bukan seperti itu. Tetapi itu diangkat dan diciptakan oleh Tuhan, dan sistem itu diberikan adalah untuk membangun jemaat, melengkapi. Jadi kuasa itu bukan berasal dari diri kita. Gereja tidak punya kuasa. Gereja adalah Allah kuasa Tuhan. Bedanya Roma Katolik dengan Reformasi, dengan gereja kita adalah Roma Katolik, gereja itu punya kuasa menyelamatkan orang, melahirkan orang, dan mempunyai kuasa menentukan tentang perceraian atau tidak. Itu gereja. Jadi kalau saudara masuk ke gereja Katolik, saudara mau bercerai, saudara nggak bisa bercerai. Kenapa? Itu tergantung dari paus. Kalau paus tidak, saudara mau sampai kapanpun nggak bisa cerai. Jadi kekuasaannya tinggi sekali. Jadi gereja itu akhirnya berfungsi dari alat menjadi sumber
daripada keselamatan, yang merupakan alat keselamatan dari Tuhan, menjadi gereja itulah penyelamat. Jadi gereja akhirnya tidak membutuhkan Tuhan sendiri. Nah, saudara, ini adalah satu kerancuan, dan kemudian reformasi meledak, dan sampai hari ini kita disadarkan kedudukan itu dan kita tidak diperbolehkan lagi. Oke, kita akan kembali dalam Perjanjian Lama, ya. Saudara jelaskan. Saudara, yang paling luar biasa adalah sistem dalam pemerintahan dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, kalau saya cerita itu luar biasa ya, Perjanjian Lama itu ya. Tentang hari Sabat juga sama. Saudara, hari Sabat pertama kali itu bukan milik orang Israel. Kita harus tahu. Kuduskanlah hari Sabat itu bukan milik orang Israel. Mesopotamia, Akadian, dan bangsa Keni, bangsanya Musa, yang beberapa itu ya di Kanaan itu sudah mewajibkan orang bersabat. Jadi sabat itu sendiri bukan berasal dari bangsa Israel. Saudara harus tahu. Sunat juga sama, bukan berasal dari bangsa Israel. Bukan berasal daripada, yaitu mulai dari Abraham baru ada sunat, bukan. Sebelum Abraham sudah ada sunat. Dan sunat itu dipakai oleh Tuhan sebagai tanda yang berbeda dengan sunat dunia. Saudara, ini berbeda sekali. Dan juga di Sunda juga sama, namanya di Sodet gitu ya. Dan itu sudah terjadi sebelum Masehi. Luar biasa. Di tanah Sunda ditemukan orang sunat atau disodet, itu istilah bahasa Sundanya. Sebelum Yesus datang, itu sudah dilakukan ritual itu oleh bangsa asli di Jawa ini. Dan ada catatannya. Nah, saudara, sampai kapan kita mengerti ini? Nah, kita nggak tahu. Ini semua adalah satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, hari Sabat adalah hari yang sangat khusus, di mana di antara semua hari Tuhan memiliki kehendak. Hari yang khusus, hari ke-7 adalah hari yang sungguh-sungguh diberikan pada Tuhan, dikuduskan. Itu hari, itu hari itu harus dikuduskan, dikhususkan. Jadi kita hari semua juga nggak boleh sembarangan, hari yang khusus itu. Hari Minggu itu hari khusus. Nah, saudara, kita memandang apalagi bulan ini bulan penyembahannya. Saudara, hari Minggu itu hari khusus, hari di mana kita merayakan hadirat Tuhan dan kita meminta Tuhan memiliki hidup kita seutuhnya. Dan kita memuji-muji Dia baik di dalam gereja maupun dalam rumah. Jadi kalau di dalam bangsa Israel mulai hari Jumat itu mereka ada penyalaan lilin, berdoa dan lain-lain di dalam keluarga masing-masing. Dan hari Sabtu mereka berkumpul lagi untuk mempersiapkan hari Sabat. Dan semua hari Sabat itu bahannya sudah diberikan. Hukum Taurat harus dibaca demikian, aturan demikian sudah ada. Setiap tahun, setiap Sabtu tahun itu sudah ada. Kayak gereja kita bikin tema dan lain-lain, itu ada. Dan mereka bukan cuma untuk satu kali, itu untuk selama-lamanya. Hebat sekali. Jadi orang Yahudi kalau kita bikin kan setahun. Orang Yahudi nggak selama-lamanya bikin itu. Mazmur harus dinyanyikan, itu selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, saya tidak menceritakan tentang itu. Ya. Kita masuk tentang pemerintahan gereja. Berarti, saudara, kalau hari dikhususkan, dikuduskan, Paulus Barnabas dikhususkan dan meminta 7 diaken dikhususkan, berarti istilah dikhususkan atau dikuduskan itu adalah istilah yang penting sekali di dalam pemerintahan gereja. Jadi sebelum seseorang diangkat, saudara, Tuhan bekerja dan Tuhan melihat dan Tuhan kemudian mengkhususkan orang itu. Jadi jabatan yang kita ambil adalah jabatan yang khusus, dipisahkan, dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan secara rohani, bukan secara jasmani saja atau secara semacam karunia atau talenta, bukan itu. Semua talenta sama, orang memimpin juga sama, menyanyi, latihan piano semua sama, dunia bisa. Tapi waktu di gereja, engkau tidak bisa memakai cuma kemampuan manusiawi, tapi Tuhan berikan itu apa? Yaitu semacam infus. Kalau kita rumah sakit di infus gitu ya, kuasa Roh Kudus yang memberikan pada engkau bisa membawa seluruh daripada berkat yang Tuhan berikan pada kita, itu dikhususkan kepada kemuliaan Tuhan. Itu bedanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau hari Sabat dikhususkan, kemudian ada orang dikhususkan, ada bangsa di antara 12 bangsa Israel dikhususkan satu bangsa. Betul ya? Saudara, ini urut-urutannya luar biasa loh. Jadi nanti kalau ke gereja, saudara, kita harus mengenal akan hati Tuhan ini.
Jadi kalau kita mengangkat majelis ataupun majelis baru dan semua pengurus, saudara harus memulai dengan hati Tuhan. Dikhususkan engkau lihat betul-betul orang ini betul nggak dalam rohaninya. Kalau tidak, tanggung jawab itu letaknya di tangan yang ngangkat. Nanti Tuhan tanya, kenapa kamu ngangkat yang nggak benar? Tuhan tanya di pengadilan Tuhan. Kalau kita ngangkat sembarangan, kita ditanya Tuhan, kenapa sudah ada diberikan gini kamu terus angkat? Oh Tuhan saya nggak tahu. Ya mungkin Tuhan bisa maafkan, puji Tuhan ya. Gitu kan? Nah saudara, kalau sudah diberikan hati seperti ini, berarti di dalam seluruh daripada ibadah dan juga pemerintahan gereja itu ada hati Tuhan yang begitu jelas yang menjiwai semua, daripada mulai ibadah sampai mengorganisasi bait Allah atau gereja. Itu harus dimulai dengan hati yang dikuduskan. Dan orang-orang Israel, bangsa itu hanya diberikan hak satu bangsa, kaum Lewi atau imam. Kaum imam itu Lewi. Jadi Lewi lah yang boleh untuk masuk dalam rumah Tuhan, dalam ruang mabut yang kudus itu. Dan di dalam kaum Lewi diangkat oleh Tuhan lagi hanya satu orang yang boleh masuk ruang kudus. Saudara, ini luar biasa sekali. Saudara lihat cara seleksi, holiness selection. Saudara, itu luar biasa itu. Jadi mulai jemaat yang biasa, kemudian di antara segala bangsa Tuhan pilih Abraham, kemudian timbul bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang Allahnya adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dipisahkan oleh Tuhan. Setelah dipisahkan, apakah selesai? Tidak, dipisahkan lagi di dalam. Saudara, ini luar biasa. Setelah 12 suku dipisahkan satu suku dipisahkan lagi. Keluarga Imam Harun dan segala keturunannya itu berbeda, punya hak yang lebih daripada yang lain dalam melayani dan mengatur bait Allah. Dan di antara imam itu kemudian dipilih setahun sekali imam besar, diangkat dengan tuntunan dari Tuhan. Mereka berdoa, akhirnya mereka mengangkat. Nah, mulai zaman Tuhan Yesus seterusnya, saudara, imam di bait Allah itu akhirnya dilotre, diundi. Jadi kalau nggak ngerti, diundi. Nah, diundi kena, mungkin ada 4 calon gitu ya, A, B, C gitu ya, dikopiok gitu ya. Ambil satu, A, berarti kamu masuk. Nah, saudara perhatikan ya, di antara puluhan juta manusia yang boleh masuk ke ruang bait Allah itu khusus. Jemaat yang harus khusus memberikan persembahan dan lain-lain baru boleh masuk. Setelah itu bangsa khusus juga yang boleh di ruang Maha Kudus. Dan kemudian secara lebih khusus lagi imam besar yang boleh masuk. Dan waktunya khusus lagi, setahun sekali. Setelah istilah setahun sekali adalah bukan istilah tahun daripada kabisat yang dimiliki oleh kita atau tahun Gregorian, Anno Domini, tapi tahun yang menurut sistem daripada firman Tuhan itu beda sekali. Nah, ini hari Minggu saya jelasin. Saudara, kita punya irama dan kemudian punya sistem dan climate atau season, tahu season ya? Jadi cuaca. Saudara, Tuhan sudah atur luar biasa sekali. Dan cuaca yang ada itu semua diatur oleh Tuhan, dan ada waktu cuaca pun menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan di dalam tubuh wanita pun diatur sedemikian rupa. Saudara, sebelum bisa melahirkan anak, tubuh wanita diatur bermenstruasi. Dan itu waktu diatur oleh Tuhan dan diatur dengan luar biasa. Sehingga Tuhan siapkan kesuburan dan semuanya. Dan itu ada iramanya. Dan masa-masa hormon seorang laki-laki, hormon seorang wanita itu juga diatur oleh Tuhan. Yang mau kawin tolong belajar, ya kan, ilmu kehormonan. Ya, karena Tuhan atur semua. Kalau enggak bisa bingung kita ya. Ini istri saya lagi judek seperti ini, saya lagi ceria gini-gini. Kenapa gitu? Karena memang iramanya berbeda. Supaya ada variasi. Kalau semua sama gini kan monoton, betul ya? Tapi ini variasi. Nah, sudah itu diatur semua. Jadi irama ada semua Tuhan atur, dan kemudian Tuhan mengambil dari seluruh aturan yang Dia ciptakan sendiri, Dia ambil waktu yang khusus hari Sabat. Jadi hari Sabat itu ada 3 macam hari Sabat. Saudara, sebenarnya istilah Sabat ada 3. 1 tahun yang disabatkan. Saudara tahu? Saudara tahu tahun yang disabatkan tahun berapa? Ada tahun? Tahun berapa? Ada yang tahu?
Jadi 6 tahun sepertiga libur 1 tahun, gitu kan? Saudara saya tanya, 7 tahun kali 7, dan kemudian ada 1 tahun pembebasan, 49 tahun yang ke-50 pembebasan. Itu tahun apa? Yubile, Yobel, tahun yang luar biasa. Dan sistem dunia belajar ini sampai hari ini saudara nggak ada yang bisa melihat begitu luar biasa karya Tuhan pada bangsa Israel dan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini. Jadi 7 libur, 6 kasih 1 hari. Hari juga sama. Jadi susunan 7 itu semua sama. Sampai kemudian kalau kita perhatikan dalam tahun-tahun itu, hari libur itu adalah 2,5 bulan di dalam bangsa Israel. Kalau kita hari libur kan tertentu gitu kan, setahun berapa gitu kan. Orang-orang Israel hari libur itu 2,5 bulan. Justru ada bulan-bulan yang tidak dimasukkan dalam Alkitab, itu hari libur mereka. Nah, semua sistem yang ada, dan imam juga sampai ke imam semua diatur, sampai baju pun diatur, kain yang khusus, semua yang khusus, warna yang khusus, luar biasa. Dan rambutnya pun nggak boleh sembarangan, khusus. Imam itu potongannya khusus. Jadi imam-imam itu bajunya juga khusus, tahu kan? Baju imam yang kayak panjang, terus ada kotak-kotaknya, terus ini pentolannya di sini gitu ya. Sudah itu khusus semua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah,